Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masalah budidaya unggas ya, kita batasi dulu ke unggas pedaging ya. Budidaya unggas ini termasuk untuk ayam, untuk bebek, untuk puyuh. Oke, jadi kita batasi 3 itu aja ya. Untuk pedaging dulu, pedaging ini berdasarkan pengalaman ayah sendiri aja ya. Untuk saat ini ayah belum masuk lagi ayam ya. Udah agak lama kandang kita kosong. Terakhir kita masuk kemarin itu 110.000 ekor ya. Tapi karena ayahnya buntang banting ke sono kemari, akhirnya ya nggak keburu, kita masih kosongkan. Oke, dengerin. Sekali lagi ya, ada 3 hal pokok untuk masalah budidaya di unggas ya. Ada 3 hal pokok dan ini mutlak harus diperhatiin baik-baik ya. Yang pertama kualitas DOC, oke. Yang kedua kualitas pakan, yang ketiga baru pola budidaya yang tepat. 1 dari 3 tadi nggak benar, insya Allah hasilnya nggak akan benar ya. Apalagi kan budidaya itu kan dalam 1 tahun kan musimnya macam-macam, ada musim hujan, musim panas, musim pancaroba, pasti penanganannya pun nggak akan sama ya. Jadi pahami ya, ini 3 hal tadi benar-benar harus diperhatikan. Kalau enggak, wah siap-siap beresiko ya, budidaya unggas. Oke, kita yang pertama dulu. Yang pertama kualitas DOC, DOD ataupun DOP ya. Ketika kita masih tergantung kepada orang lain, entah itu kita DOC-nya, DOD-nya, alangkah baiknya jika kita itu beli atau pesan ke memang yang betul-betul sudah kita kenal baik ya. Jangan yang mau selewat-selewat, itu resiko. Kenapa? Karena mungkin saja kita kan nggak tahu kualitas indukannya kayak apa, parent stoknya kayak apa, itu kan kita kan nggak tahu ya. Baik untuk ayam maupun untuk bebek ataupun untuk puyuh ya. Jadi kita harus tahu ini kualitinya kayak apa. Boro-boro yang sifatnya kelas kecil ya, yang perusahaan-perusahaan besar pun banyak yang nakal kan. Itulah kejadian saat ini ya, makanya kita KP2M insya Allah kalau memang sudah ada rezekinya, mungkin ada planning kita mau bikin hatchery sendiri ya, baik untuk ayam, untuk bebek maupun DOP ya. Doain aja lah, mudah-mudahan ada rezekinya ya, khusus untuk binaan-binaan kita sementara itu ya. Kenapa? Karena itu kunci faktor utama, jangan sampai kayak begini, kita udah jor-joran nih nyiapin amunisinya ya, penunjangnya, baik itu roternya atau probiotiknya, jamunya, nutrisinya, enzim, semuanya capek-capek. Ketika kualitas DOC, DOD atau DOP-nya jelek, ya bubar jalan, susah kita untuk menggenjotnya ya. Kenapa? Karena faktor fenotip kan di sini sangat berpengaruh sekali. Oke, saya saran ya, pertama tadi khusus untuk DOC, DOP, DOD, usahakan ambillah dari orang yang betul-betul sudah kita kenal baik ya. Jangan yang baru selewat, apalagi beli-beli online, wah bubar jalan itu. Pengalamannya begitu ya. Itu yang pertama yang harus diperhatikan. Kemudian hal yang kedua, kualitas pakan ya. Budidaya unggas itu akan menguntungkan ketika ada 2 hal yang bisa kita tembus. Yang pertama, pakan bisa murah, mortality rendah, insya Allah akan menguntungkan ketika dengan harga standar pasar misalnya ya. Nah, tapi permasalahannya, bisa nggak kita bikin pakan alternatif atau menyiasati pakan bisa lebih murah dari pakan pabrikan kan itu. Karena gini, saat kita budidaya dengan populasi misalkan di bawah 1000
mungkin pakan tidak begitu kerasa signifikan karena ya. Tapi ketika budidaya udah ribuan, puluhan ribu, bahkan sampai ratusan ribu, harga sekilo 200 perak aja udah kerasa. Luar biasa ya. Jadi ini harus diperhatikan. Insya Allah nanti di lain sesi saya bahas gimana cara bikin pakan untuk khusus pakan unggas pedaging ya. Kalau sempat nanti malam ya. Mudah-mudahan nggak ada gangguan mati listrik atau apa. Tadi malam juga ya udah mati listrik, sinyalnya, menaranya ganggu, mati juga ya. Kalau nanti saya ajarkan hingga minimalnya bisa kos pakan per kilo bisa turun 1.000, syukur-syukur bisa sampai 2.000 perak per kilo, kan luar biasa nanti kerasanya. Lagi ketika kita budidayanya lebih dari 5.000, kerasa banget. Allah nanti malam kita bahas gimana cara bikin pakan unggas ya, standar pabrik gitu ya. Sekali lagi ini hal yang kedua, apa? Quality pakan ya, dimana pakan itu minimalnya untuk pedagingnya, minimalnya PK-nya atau protein kasarnya itu harus antara 21 sampai 22, maksimumnya 23, 24 ya. Nah, lebih dari itu pun nggak bagus. Kemudian yang kedua, energi metabolismenya juga pun harus standar. Karena gini, banyak pakan yang beredar. Selama ini orang-orang hanya memperhatikan berapa sih PK-nya, PK 21, tanpa pernah merhatiin EM-nya berapa, energi metabolismenya berapa di pakan tersebut. Awas, gini nih, anggaplah misalkan PK-nya misalkan sudah memenuhi standar 21 misalkan, 21% ya. Tapi ketika EM-nya misalkan cuma 2.000 atau 2.500 saja, jelas ini akan berpengaruh banget kepada unggas yang kita budidaya, kita pelihara. Kenapa? Karena nanti sebagian protein tersebut akan dijadikan energi metabolisme, ujung-ujungnya pembentukan daging dan lain-lain jadi terganggu juga, gitu ya. Jadi kalau jenengan mau beli pakan, jadi misalkan tolong perhatiin PK-nya berapa ya kan. Terus yang kedua yang paling pokok lagi perhatiin apa? EM-nya berapa. Minimal EM itu harus 2.900 minimal. Bagusnya itu 3.200, 3.300 EM ya. Termasuk nanti ketika kita mau bikin pakan alternatif ya, insyaallah kalau ada waktu nanti malam ya juga akan kita pelajari itu ya. Bisa dipahami sampai situ ya. Jadi ini awas, hati-hati ketika kita mau pelihara budidaya unggas pedaging khususnya ya. Maka ada yang harus diperhatiin apa? Kandungan PK, kandungan EM. Kalau karbohidrat, lemak dan lain-lain biasanya standar bagus ya. Rata-rata udah cukup itu. Jadi pahami sampai situ. Jadi sekali lagi. Awas, selama ini banyak orang berpikiran, wah polanya yang nggak benar, pola sejago apapun, sehebat apapun, kalau kualitas DOC, DOD jelek, tetap jelek. DOC-nya bagus, DOD-nya bagus, DOK-nya bagus, kualitas pakannya nggak bagus, tetap jelek. Hati-hati. Ya. Nah, baru kalau dua-duanya tadi sudah memenuhi syarat, ya, DOC, DOD-nya bagus, pakannya bagus, baru ditambah dengan pola budidaya yang benar. Insya Allah, pengalaman ayah, aku pelihara ayam boiler ya. Itu umur 16 hari kita udah nyampe bobot 1 kilo. Untuk bebek packing kita 15 hari udah nyampe bobot 1 kilo. Untuk bebek lokal waktu itu lokal Tasik ya, Ciatep, itu 18 hari udah nyampe bobot 1 kilo. Kenapa? Semuanya mendukung. Oke. Kalau untuk ayam chopper waktu itu ayam 22 hari nyampe bobot 1 kilo. Budidaya yang benar seperti apa? Oke, silakan dicatat. Saya garis besarnya aja ya. Waalaikumsalam.
Gini, banyak orang yang selama ini berpikiran ya atau beranggapan bahwa ya pelihara budidaya unggas pedaging itu hanya sekedar pakan aja bagus atau DOC atau DOD-nya bagus. Padahal walaupun keduanya bagus, saat pola budidayanya nggak tepat, ada kemungkinan hasilnya pun tidak akan seperti harapan. Kenapa? Banyak pakem-pakem yang selama ini mungkin ada yang belum tahu ya kan. Contoh, fase pertama itu fase masa boarding, masa pemanasan ya. Biasanya kalau untuk daerah panas saya cukup seminggu, kalau untuk daerah agak dingin biasanya saya 10 bahkan kadang sampai 14 hari ya, fase boardingnya. Gini, ini tolong dicatat. Saat fase boarding ya, hal yang harus diperhatiin ini setelah saya pelajari, saya bermain ayam itu dulu tahun 91 ya. Mulai dulu main. Ini belum lama ya. Baru berapa ya? Baru 30 tahun lebih ya. Kemudian tahun 98 saat Krismon itu nyungsep. Nah dari situ ayam baru berpikir harus cari alternatif pola budidaya biar tidak sampai rugi waktu itu kan. Alhamdulillah akhirnya ketemu lah ya. Setelah sekian puluh tahun, ternyata setelah kita perhatikan, kita pelajari, ternyata faktor suhu ruangan ya, faktor sinar atau pencahayaan lampu juga berpengaruh. Oke. Faktor angin pun berpengaruh, luar biasa pengaruh ya. Terutama hal lain lagi apa? Faktor jumlah pakan yang harus diberikan. Dulu waktu sebelum ayah mempelajari, ayah ngikutin aja apa yang diajarkan oleh para PS dan TS ya. Itu biasanya ayah full feed. Mungkin sama lah dengan teman-teman yang lain ya. Artinya dari pagi sampai malam pakan tuh full terus. Ternyata ya amburadul, FCR bengkak, ayam pun banyak yang sakit, mortality pun tinggi gitu ya. Akhirnya setelah kita pelajari, oh ternyata ada beberapa kesimpulan di unggas ya. Ini bukan kesimpulan sebentar ya, setelah sekian puluh tahun ya, dari tahun 91 ya, pelajari, ternyata akhirnya ada kesimpulan krusial dan boleh dibilang sensitif dan pokok ya untuk diunggas. Yang pertama, jangan sekali-kali ya suhu saat boarding, terutama saat boarding ya. Jadi sekali lagi hal yang pertama yang harus diperhatikan itu faktor suhu, terutama saat masa boarding, masa pemanasan ya, dari umur 1 hari. Sekali lagi boarding tergantung kondisi masing-masing tempat ya. Kalau daerah panas biasanya ya seminggu ya. Tapi kalau lagi musim dingin ya hujan itu biasanya 10 sampai 14 hari. Awas. Ternyata setelah kita pelajari ya, itu suhu ruangan di tempat boarding itu jangan kurang dari 29 tapi jangan lebih dari 32 ya. Kenapa? Karena gini, setelah kita pelajari sekian lama ya, bertahun-tahun, hampir 30 tahun ya kita pelajari itu, ternyata ketika suhu kurang dari 29, itu pun sebaliknya lebih dari 32, itu berpengaruh terhadap perkembangan jantung dan paru-paru anak ayam atau anak bebeknya ataupun anak puyuhnya ya. Memang tidak saat itu, biasanya kelihatan itu setelah di atas umur seminggu kelihatan berpengaruh. Kalaupun tidak sampai sakit ataupun mati sekalipun, perkembangannya menjadi lambat dibandingkan kalau suhunya antara 30-31. Itu yang ayah perhatikan begitu ya. Sekali lagi ya, memang tidak kelihatan saat itu juga. Biasanya kelihatannya itu seminggu kemudian, setelah umur 1 minggu baru terlihat ya. Apa? Ayam
gampang sakit, bahkan ada yang sampai banyak kematian. Nah, kalaupun nggak ada sampai kematian, itu tingkat perkembangannya itu telat atau lambat. Ternyata setelah kita pelajari, salah satunya adalah apa? Faktor suhu. Waktu saat proses boarding atau pemanasan di umur seminggu pertama itu. Oke, ini tolong diperhatikan ini. Ya. Jadi setelah kita pelajari, ternyata itu berpengaruh ke perkembangan jantung dan paru-paru anak ayam atau anak bebek atau anak puyuh. Itu yang pertama. Ya. Selanjutnya, hal kedua yang harus diperhatikan. Oh sebentar, masih yang tadi, sebentar, ada yang kelewat. Kadang ada yang begini, ya suhu 32 derajat, tapi anak ayam bergerombol katanya. Ya, bergerombol. Kata ya, gini, kalau tidak saling tumpuk antara anak ayam, karena awas, bergerombol itu bisa jadi hanya bergerombol, tapi tidak sampai saling menumpuk. Itu nggak masalah, nggak apa-apa. Tapi kalau bergerombolnya saling tumpuk antara anak ayam atau anak bebeknya, itu baru masalah. Apa masalahnya? Biasanya pemerataan suhu di ruangan boarding tidak sama. Oke. Apalagi jangan harus perhatiin apa? Jangan, ini saran ayah lah ya, jangan pakai termometer yang dari air raksa, itu kurang akurat. Yang pertama, sebaiknya pakailah termometernya yang digital ya, yang pakai sensor, itu lebih sensitif nanti untuk perubahan suhunya. Jadi termometer itu jangan cuma satu, kalau bisa tiap pojok, oke, tiap pojok ruangan. Jadi bakal ketahuan suhu itu tersebut rata apa enggak di ruangan tersebut. Apalagi kalau pemanasnya pakai pemanas, mohon maaf ya, misalkan yang masih manual seperti pakai penghangat panas, pakai batu bara atau pakai kayu, itu jelas pasti tingkat pemerataan panasnya nggak akan sama. Makanya banyak yang bergerombol gitu ya. Kalau pengalamannya ya ketika suhu 31 sampai 32 aman. Ya, ketika suhu di dalam ruangannya betul-betul rata. Awas, suhu pun bukan ditaruh di atas, tapi taruhlah di 10 cm bawah. Kenapa? Uang anak ayamnya juga di bawah. Bukan di atas, paham ya? Jadi menyimpan termometernya, sensornya itu 10 cm dari bawah ujungnya. Kenapa? Yang kita butuhkan adalah tuh, kita agak mundur dikit, ada yang lagi babat rumput. Jadi suhu yang kita butuhin adalah suhu bawah, bukan suhu atas. Buang anak ayam yang di bawah kan. Oke, paham ya? Sekali lagi, kalau jenengan tidak memperhatikan masalah suhu saat boarding, nanti seminggu kemudian suka ada banyak masalah. Itu salah satu penyebabnya. Oke, lanjutin. Hal yang kedua, ini selama proses boarding dulu ya. Hal yang kedua adalah pemberian makan. Ayah biasanya saat boarding pemberian pakan itu 15% dari total bobot ayamnya. Misal kita budidaya ayamnya misalkan 1000 ekor ya. Misalkan DOC saat masuk atau DOD saat masuk misalkan bobotnya 40 gram. Jadi kalau 40 gram kali 1000 ekor kan 40.000 gram atau 40 kilo. Maka 15% dari 40 kilo berapa? 6 kilo. Oke, jadi satu hari itu 6 kilo. Bisa dipahami ya. Besoknya 6 kilo lagi? Ya enggak. Besoknya kita timbang ulang berapa? Karena nggak mungkin tetap 40, pasti ada kenaikan, ya kan? Sama, kalikan jumlah populasi, kalikan 15% ya. Jadi ayah tidak pernah ngasih full feed. Kenapa? Karena gini, setelah kita pelajari faktor kematian setelah di atas umur 1 minggu, ternyata selain karena faktor suhu, juga banyak karena faktor pecahnya pembuluh darah ya, pecahnya pembuluh darah dan rusaknya
paru-paru atau jantung. Ternyata salah satu faktor penyebabnya adalah pakan terlalu banyak diberikan. Karena ayam itu kan nggak punya rasa kenyang, dia kan tembolok. Kalau pakan ada dia makan terus. Jadi kita batasi sesuai dengan umurnya ya. Jadi ayam biasanya seminggu pertama itu ayam kasih 15% dari bobotnya. Nah cuma pemberian pakan yang 15% sehari tadi untuk satu hari itu tadi ya, itu tidak diberikan sekaligus ya. Seminggu pertama ayam biasanya diberikannya per 4 jam atau di 6 kalikan. Misal tadi kan kita butuh untuk kita bobot kategori masuk pertama bobot 40 dengan jumlah populasi 1000 ini contohnya ya. Berarti kan pakan yang diberikan tuh 6 kilo ya kan. Nah 6 kilo itu misal nih ayam masuknya jam 7 pagi misalnya, maka jam 7-nya 1 kilo. 4 jam kemudian 1 kilo lagi, 4 jam kemudian lagi 1 kilo lagi, seterusnya begitu. Paham ya maksud saya ya. Jadi berikannya tidak sekaligus. Ini mungkin banyak pertanyaan di teman-teman waktu itu ya. Nah, mungkin sampai sekarang pun banyak ya, apa ayahnya nggak kelaparan? Calon enggak. Apa alasannya ayah berikan seperti itu? Karena ternyata pembentukan jantung dan paru-paru unggas ya, bukan cuma ayam, bebek pun sama, ternyata itu 4 jam sekali. Karena saat anak ayam ataupun bebek atau unggas lah ya, unggas secara umum, itu saat dia netes itu belum sempurna organ jantung sama paru-parunya, dan akan sempurna itu ternyata pembentukannya tuh per 4 jam sampai betul-betul 100% bisa sempurna seperti unggas dewasa ya. Nah permasalahannya gini, saat kita pemberian nutrisi misalkan pupil kemudian tercerna ya, akhirnya ada ketidakseimbangan pembentukan darah dengan fungsi kinerja dari jantung paru-paru itu, ayam itu sendiri atau bebek itu sendiri, unggas itu sendiri. Ujung-ujungnya akan ada pecah pembuluh darah ya. Bahkan yang lebih kesananya banyak jadi kasus jantungnya itu seperti ada bintik-bintik, mengeras, mengecil ya. Terus setelah kita perhatiin itu begitu, akibat dari tidak berimbang pembentukan darah dengan perkembangan jantung paru-parunya ya. Nah biar berimbang maka pemberian pakannya itu kita batasi agar pembentukan sel darah dengan perkembangan jantung paru-paru unggasnya berimbang. Nah, kita pelajari selama sekian tahun itu, puluhan tahun, ternyata itu 4 jam yang aman, seimbang. Oke, itu alasannya ya, kenapa diberikan yang minggu pertama nih. Walaupun pembentukan jantung paru-paru sebetulnya hanya 3-4 hari biasanya ya, tapi biar tetap safe, tetap aman, kita seminggu aja lah ya, di 4 jam sekalinya itu. Ya boleh nggak cuma 4 hari boleh ya, boleh, tapi kalau pingin aman 7 hari lah ya, 7 hari. Sekali lagi ya, hal yang kedua adalah apa? Pemberian pakan 15% dari total bobot, dan seminggu pertama kita kasihkan di 4 jam sekali atau di 6 kali sehari itu ya. Jumlah bobotnya ya tergantung ya, besoknya timbang lagi. Cuma awas, saat penimbangan itu harus sama waktunya, nggak boleh berubah. Kalau hari pertama nimbangnya jam 6 pagi, maka besok pun 24 jam kemudian ya jam 6 pagi lagi timbangnya, buat mengukur berapa pakan yang harus diberikan di hari. Bisa dipahami ya? Itu hal yang kedua. Terus masih masalah pakan, tadi ada yang kelewat satu, mohon maaf. Yang kelewatnya apa? Wadah pakan usahakan lebih banyak, lebih bagus, agar pemerataan pemberian pakan di tempat atau di kandang itu lebih merata. Karena ya perhatiin ya, untuk ayam terutama broiler ya, ketika ada anak ayam yang nggak kebagian itu suka ngambek
akhirnya dia nggak mau makan, diem aja di pojok, ya. Itu gara-gara nggak kebagian makan. Jadi mensiasatinya apa? Tempat makannya banyakin. Jadi sekali makan, saat kemudian makan, mereka kebagian semua. Gitu. Oke. Itu tempat makan perhatikan. Kemudian apa? Sesuaikan dengan jumlah populasinya. Oke. Jangan asal-asalan, ya. Kalau ingin hasilnya bagus, ini harus diperhatikan. Jadi pemberian pakan kita ulangi 15% dari total bobot populasi, ya, diberikan 4 jam sekali di minimalnya 4 hari pertama. Saran ayah seminggu pertama lah, ya. Kemudian tempat makannya semakin banyak semakin bagus biar merata. Oke, itu hal yang kedua. Hal yang ketiga saat budidaya unggas baik ayam maupun bebek, ya. Saat DOC atau DOD pertama kali datang ke kandang, di saran ayam, jangan sekali-kali diberi air minum dulu. Ulangi, jangan sekali-kali diberi air minum dulu, oke? Tapi makan dulu. Minumnya kapan? 1 jam setelah pemberian pakan pertama. Aduh, ini lagi ada yang babat rumput, berisik ya. Tapi masih kedengaran nggak suara ayahnya? Masih kedengaran nggak? Oke, lanjutin. Jadi minum diberikan 1 jam setelah pakan. Oke. Kok ya, kenapa sih? Padahal selama ini yang justru biasanya disarankan diberi air minum dulu, bahkan air minum gula ataupun vitamin gitu kan. Betul, dulu ayah pun begitu, ya. 10 tahun pertama ayah budidaya ayam dulu, ayah juga sama polanya kayak begitu. Tapi semakin kesini setelah kita pelajari, ternyata ada satu hal, ya. Saat waktu kita ngasih air minum atau cairan lah, bukan hanya minum aja, entah gula entah apapun, ternyata pembentukan antibodinya itu tag, bahkan bisa jadi sampai tidak terbentuk. Oke. Ujung-ujungnya kita harus vaksin, ya, dan bla 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 bla. Nah, setelah kita coba dengan pertama itu pemberian pakan dengan protein cukup 21-22% tadi, ya, alhamdulillah antibodi ayam ataupun unggas baik ayam maupun bebek, ya, itu terbentuk dengan sendirinya. Oke. Nah, setelah terbentuk 1 jam kemudian baru boleh dikasih minum, aman. Alhamdulillah sampai hari ini ayah nggak pernah memvaksin ayam, ya, ataupun bebek, nggak pernah sama sekali dikasih, dan semuanya sehat, ya. Jadi sekali lagi, ya, alasan kenapa ayah sarankan pakan dulu dengan protein cukup 21-22% itu agar antibodinya muncul, terbentuk. Oke. Tapi kalau kita kasih minum dulu, antibodinya tidak terbentuk, ujuk-ujuknya kita harus ngasih vaksin dan lain-lain. Bisa dipahami sampai situ, ya. Nah, kemudian yang terbaik saat awal pertama kali minum, jadi 1 jam setelah makan, itu adalah apa? Berilah probiotik, ya. Kalau pakai pola ayah biasa kasihnya roter, ya. Rotor yang sudah dikembangkan, dikasih gula, jadi rotornya masuk, gulanya juga masuk. Oke. Alhamdulillah dengan pemberian rotor ternyata antibodinya pun semakin sempurna terbentuknya, oke, termasuk pembentukan enzim di pencernaan unggas itu. Makanya alhamdulillah saya pernah ngalamin memang tergantung quality juga. Pernah ngalamin 1 kandang isi 10.000, seekor pun ayah nggak ada yang mati sampai panen. Pernah ngalamin itu.
setinggi-tingginya saya itu 0,1% lah ya. Jarang ya di atas tembus 1% pun saya jarang, alhamdulillah ya. Sekali lagi ya, itu hal ketiga yang harus diperhatikan, apalah pemberian minum ya. Terus berapa hari roternya? Nah ya, pemberian roter atau probiotik plus gula itu tak berikan 3 hari berturut-turut, tapi pemberiannya tuh tidak full 24 jam, hanya 2 jam aja sehari. Atau gini, roter ayah siapin itu hanya dari jam 6 sampai jam 8 pagi ya. Dosisnya 1 mili 1 liter, jangan lebih dari itu. Karena kalau lebih dari 1 mili ada kasusnya ayamnya sehat tapi lemaknya hilang, cairan dalam otot-ototnya pun hilang, akhirnya bobot kurang, tapi ayam boiler jadi bagus, jadi kayak ayam kampung ya. Nah, yang aman, artinya aman itu dalam artian bobot tetap tercapai, ayam tetap sehat ya. Tuh 1 mili per 1 liter air minum ya. Mungkin ada yang nanya teman-teman, ya berapa liter kalau ayamnya sekian-sekian? Ayah nggak pernah hitung. Yang jelas tekniknya begini, kalau ayah air minum ayah isi full ya, air minum yang standar aja lah ya, yang manual, berikan jam 6 pagi ya. Nanti jam 8 ayah angkat, ganti air minum biasa gitu. Jadi berapa habisnya ya terserah ya. Bisa dipahami ya. Jadi pemberian roter 3 hari berturut-turut, dari hari pertama, hari kedua, hari ketiga itu mulai jam 6 pagi sampai jam 8 pagi. Setelah 2 jam ganti dengan air minum biasa. Tuh, bisa dipahami ya. Alhamdulillah selama ini hasilnya luar biasa bagus ya. Ayam jarang yang sakit. Tapi ulangi, kalau pakai roter wajib dibangunkan dulu roter ya. Ya kasih gula lah, sambil kita ngasih air minum gula juga buat ayam ya. Bentar. Itu cara pemberian air minum ya. Jadi roter hanya dikasihkan 2 jam ya, dari jam 6 sampai jam 8 pagi. Habis itu ya belum habis roternya, nggak apa-apa, buat besok hari kedua. Hari kedua juga belum habis ya nggak apa-apa, nanti buat besok lagi hari ketiga ya. Jadi roter yang sudah dikembangkan itu bisa walaupun nggak habis ya sampai seminggu nggak masalah, no problem ya. Bisa dipahami ya. Nah dari jam 8 selanjutnya sampai jam 6 pagi lagi besok itu air minum biasa. Oke, bisa dipahami ya.